Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Kalau kemarin kita sudah membuat atau mengimport objek 3D dengan Blender, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengekspor objek 3D dari 3ds Max ke JavaScript, sehingga kita nanti langsung bisa mengimport ke 3.js ini. Dan sebenarnya di project di 3js.org itu sudah ada file untuk mengekspor dari 3ds Max ke JavaScript, cuma ada beberapa cara berbeda untuk meletakkannya, dan di sini saya akan menunjukkan hal itu. Oke, silakan menuju ke file yang Anda download dari tutorial sebelumnya. Saya sudah mempunyai file ini. Oke, silakan buka. Lalu silakan menuju ke sini, foldernya silakan dibuka dan utils. Oke, seperti ini. Lalu exporter. Di sini ada Blender, ada Max, ada Maya, ada Revit. Saya tidak tahu ini Revit. Maya agak tahu, Blender juga lumayan tahu. Dan script yang ada di folder Mac itu yang akan kita letakkan di folder 3ds Max. Oke, seperti itu. Dan oke, silahkan Anda menuju ke 3ds Max, instalasi 3ds Max. Di sini saya menuju ke, saya meletakkan di D, dan saya meletakkan di, kalau tidak salah di sini, dan Autodesk. Oke, 3ds Max 2012. Silakan letakkan script tadi itu di script, buka script, dan di sini saya membuat folder baru 3js export, dan jika saya buka isinya akan sama dengan di sini. Oke, saya letakkan script yang ada di 3js.org, file yang Anda download di situ. Letakkan di folder script pada 3ds Max yang Anda miliki, entah itu 3ds Max berapa. Dan di sini saya menggunakan 3ds Max 2012. Oke, ini langkah awalnya, dan silakan Anda mengcopy semua script yang ada di Mac ke 3ds Max. Hanya seperti itu di bagian script. Oke, sekarang saya akan membuka 3ds Max. Oke, ini 3ds Max saya, dan saya sudah mempunyai objek dan saya import. Dan saya sudah mempunyai objek di project saya. Saya mempunyai asal logo OBJ dan saya buka di sini. Akan ada tampilan semacam ini dan silahkan import. Saya rasa tekstur tidak perlu. Oke, saya langsung import. Di paling bawah ada tulisan, ada tombol import. Silahkan klik itu dan otomatis sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya putar ke 90 derajat supaya lurus. Oke, mungkin seperti ini. Dan selanjutnya saya sudah mempunyai di tengah sumbunya, dan langsung saya ekspor. Dan sekarang yang kita lakukan bukan mengekspor, karena yang kita letakkan tadi adalah script 3ds Max script. Saya tinggal menseleksi objek. Saya sudah menseleksi objek, lalu sekarang menuju ke Max script dan run script. Oke, silakan menuju ke Max script dan run script. Lalu Anda akan dihadapkan ke folder script yang tadi kita buka dan kita letakkan file dari 3js.org. Dan sekarang saya buka 3js export. Oke, di sini ada 3 pilihan, dan untuk kasus yang pertama saya memilih 3js exporter.ms. Oke, saya buka ini lalu open, dan saya akan mendapatkan semacam ini. Lalu saya langsung export selected object, hanya seperti ini, dan saya meletakkan di C. Sekarang saya menggunakan project di WAM. Oke, saya buka WAM, lalu www dan asal tutorial. Di sini saya letakkan asal logo.
saya namakan asa logo, dan filenya adalah .js karena JavaScript. Oke, seperti itu, dan simpan. Lalu saya tutup, dan saya tutup 3ds Max. Tidak saya simpan. Oke, sekarang jika Anda lihat di project DC di WAM, Anda sudah mempunyai asa logo JS semacam ini. Dan sekarang saya akan menyiapkan file. Dan kita menggunakan di sini, saya menggunakan latihan 9 mengimport objek. Dan sekarang saya langsung simpan ke sini, oke, dan saya gunakan nama 10. Lalu import objek dengan JSON. Oke, semacam itu. Dan oke, saya simpan. Saya sudah mempunyai itu, dan di sini saya ganti 10 mengimport objek 3D dengan JSON. Oke, saya simpan. Dan jika saya buka di sini, saya hapus semua yang belakang dan enter, saya akan mendapatkan semua file, dan saya klik import objek dengan JSON, dan kita akan mempunyai seperti yang sebelumnya. Oke, sekarang saya membutuhkan di project, saya membutuhkan file yang berbeda dari 3js.org. Kalau kemarin kita membutuhkan Collada loader, dan sekarang kita membutuhkan DDS loader. Oke, saya membuka lagi project, dan oke, 3js, lalu saya buka ini, saya buka lagi, dan example, lalu js, dan loader. Dan di sini saya membutuhkan DDS semacam ini. Oke, saya menuju ke project lagi, saya menuju C dan asa tutorial, dan di sini DDS loader. Langsung saya klik dan drag menuju ke sini. Dan sekarang saya sudah mempunyai DDS loader. Oke, seperti itu. Dan saya tutup. Lalu di project ini, Collada loader saya ganti dengan DDS loader. Persis sama namanya, semacam ini. Oke, selanjutnya. Kalau kemarin saya memberikan logo, dan oke, saya hilangkan dulu ini. Saya menghilangkan ini, dan Colladanya saya hilangkan. Seperti itu. Dan sekarang yang perlu saya lakukan adalah memberikan beberapa script. Saya menggunakan dimulai sebelum ini, sebelum adegan.add. Saya memberikan di sini untuk scriptnya, dan pertama saya membutuhkan variabel, dan saya namakan mungkin loader atau JSON, loader saja, atau ambil, dan diambil saya memberikan sama dengan dan new. Lalu di sini saya memberikan tree.json loader, JSON loader, seperti itu, kurung buka kurung tutup, lalu penutup. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya memberikan variabel lagi, var variabel ambil, itu di atas juga. Oke, di sini saya tambahkan ambil, lalu saya tambahkan asa logo. Oke, seperti itu. Dan di sini saya tidak membutuhkan var karena saya sudah memberikan di atas. Di sini juga saya langsung memberikan asa logo. Oke, seperti itu. Dan adegan saya sudah mempunyai asa logo. Oke, di asa logo saya memberikan fungsi. Saya memberikan sama dengan dan function. Oke, di fungsi ini saya memberikan mungkin bentuk. Saya namakan bentuk di dalamnya. Semacam itu, dan kurung buka kurung tutup untuk fungsi. Dan di sini saya memberikan beberapa parameter.
Oke, saya enter supaya jelas. Oke, saya mempunyai asal logo dan di sini mungkin objek logo. Oke, saya berikan lagi di atas. Saya tambahkan mungkin logo. Oke, seperti itu saya tambahkan logo. Dan di sini saya memberikan logo dan sama dengan di logo saya memberikan fungsi tree JS-nya dan di sini new lalu tree dot mesh. Saya memberikan seperti ini untuk penambahan objeknya, kurung buka kurung tutup. Dan di mesh kita membutuhkan dua parameter, dua isian. Oke, saya menutup ini. Dan di sini di new parameter saya menutup juga di sini. Oke, setelah saya tutup di tengahnya saya memberikan dua isian. Dan di isian pertama saya memberikan new dan di new saya memberikan di pertama saya memberikan ini bentuknya. Oke, bentuk dan koma. Dan yang kedua saya memberikan new materialnya. Saya memberikan tree dot mesh basic material, mungkin seperti itu, dan kurung tutup kurung buka seperti itu. Lalu di sini saya memberikan color dan di color saya memberikan red dan di sini koma lalu wireframe dan di wireframe saya memberikan true. Oke, seperti itu. Dan kita sudah mempunyai objek dengan nama logo tadi. Dan sekarang saya sudah bisa mengatur logonya. Oke, seperti itu. Kita sudah bisa mengatur logonya. Dan di sini saya sudah mempunyai logo dan saya sudah saya mengganti dengan sini. Di sini saya memberikan logo. Jika saya simpan, lalu saya buka project. Oke, saya tidak mendapatkan objek karena saya di sini belum mengambil file untuk logonya. Dan di sini saya harus memberikan ambil lalu dot loader. Di loader saya memberikan ambil dot load. Oke, ambil dot load dan kurung buka kurung tutup. Dan di sini saya memberikan tadi objeknya itu apa? Asal logo JS. Di sini saya memberikan asal logo JS. Asal logo.js. Seperti itu. Lalu di sini saya berikan asal logo. Saya copy dan paste. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika saya simpan, lalu saya reload. Oke, saya belum mendapatkan itu, tapi jika saya pindahkan di sini, saya simpan, saya reload, saya belum juga mendapatkan. Oke, saya sudah mendapatkan, tapi di sini, di tengah. Oke, saya sudah mempunyai merah. Dan Anda harus memberikan scene itu di sini. Jika Anda berikan di sini, saya simpan. Oke, kita tidak mendapatkan logo, tapi kalau kita letakkan di atas, saya akan mendapatkan logo. Oke, seperti itu. Saya simpan dan saya reload, saya akan mendapatkan logo. Oke, dan sebelum saya meletakkan di adegan, saya bisa memberikan logo ini beberapa parameter dan saya memberikan position dot set. Oke, dan di set di x-nya saya memberikan min mungkin 100, lalu y-nya 0, lalu z-nya 0. Jika saya simpan, saya reload, saya mendapatkan seperti ini. Tapi setelah saya klik dan drag,
baru saya akan keluar logo saya. Dan saya memberikan tampilan di sini, saya copy juga, lalu saya paste di sini, supaya saya mendapatkan update dari saat saya reload. Sekarang saya akan menampilkan logo di awal. Oke, mungkin saya tambahkan 20. Simpan, reload. Oke, saya sudah mempunyai seperti itu, dan saya bisa mengatur ini rotation. Di rotation saya memberikan bukan rotation tapi scale. Rotationnya soalnya sudah benar, scale. Dan set saya memberikan mungkin 3. Jika saya simpan, saya akan mendapatkan semacam ini. Dan wow, saya sudah mempunyai logo dengan JSON file. Dan mungkin beberapa tutorial ke depan saya akan membuat materialnya, bagaimana kita mengambil material dengan JSON. Oke, untuk tutorial ke depan saya menggunakan teknik ini. Kita mengekspor model dari 3ds Max ke JSON dengan menggunakan script yang sudah diberikan oleh 3js.org. Oke, mungkin sekian tutorial, dan silakan Anda mencoba-coba untuk menampilkan objek 3D di sini dengan menggunakan beberapa fasilitas yang sudah ada di 3JS. Dan hanya satu pesan saya kepada Anda, jika Anda ingin memahami dari fungsi-fungsi ini, silakan terus berlatih sampai Anda mendapatkan pemahaman tentang script, tentang fungsi yang ada di 3.js. Dan mungkin di beberapa kesempatan ke depan saya akan membahas ini lebih dalam lagi, mungkin animasi atau material atau banyak lagi. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam.